Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, berjumpa kembali dalam ibadah raya online di WTC Kota Wisata. Hari ini kita mau sama-sama bersuka, memuji dan menaikkan nama Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Jemaat kita bangkit berdiri. Kita sama-sama naikkan pujian bagi Tuhan kita. Sebab hari ini kita telah terima sukacita surga. Kita mau sama-sama merayakan, bersorak bagi Tuhan kita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku.
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjandaku untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjandaku untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, rapata shikakarabaya sandia ramata syokokora rapata shanaka. Mengiringmu Tuhan seumur hidup kami. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab hadirat-Mu yang memberikan kami kekuatan. Kami teguh bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan, penyediaan, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau besar bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau tetap menyertai Indonesia Tuhan. Indonesia berada dalam kemuliaan-Mu. Indonesia berada dalam kontrol-Mu Tuhan. Kami percaya Indonesia akan menjadi Indonesia yang lebih baik lagi Tuhan. Seluruh pemerintahan yang ada, mereka takut akan Engkau Tuhan. Mereka menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan seluruh jajarannya Tuhan. Mereka takut akan Engkau ya Bapa. Kemuliaan Tuhan menyertai Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya Tuhan seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia dapat dikelola dengan baik untuk kemakmuran bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga percaya Tuhan bahwa Indonesia akan keluar dari pandemi COVID-19 sebab Engkau yang menyertai bangsa kami Tuhan. Oh kami percaya Tuhan bahwa seluruh tim medis yang ada, mulai dari dokter, perawat, bahkan seluruh tim Tuhan yang menangani COVID-19 ini, mereka boleh Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan imunitas yang tinggi sehingga mereka tidak terpapar COVID-19. Bahkan Tuhan kami percaya seluruh pasien yang ada, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, nama Tuhan dipermuliakan di Indonesia. Kami percaya keamanan bangsa ini Tuhan berada dalam kontrol Tuhan. Melalui TNI Polri, Indonesia akan terus maju, Indonesia akan aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya seluruh masyarakat Indonesia mereka boleh bersama-sama memerangi pandemi COVID-19. Mereka boleh menjalankan protokol kesehatan yang sudah ada Tuhan. Mereka menjaga jarak, memakai masker Tuhan, bahkan mencuci tangan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, sehingga Indonesia akan keluar dari pandemi COVID-19. Bahkan vaksin yang sudah ada dapat didistribusikan dengan baik. Seluruh masyarakat Indonesia dapat dilayani dengan baik Tuhan, sehingga seluruh bangsa ini imun terhadap COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya setiap doa-doa kami Tuhan sudah dengar dan Tuhan melakukannya bagi kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita persiapkan, dan sebelum kita berikan persembahan, kita akan deklarasikan bersama. Bapak Ibu Saudara boleh memberikan persembahan melalui rekening yang sudah tertera dalam layar Bapak Ibu Saudara, dan atau melalui barcode yang ada.
Kita akan deklarasikan persembahan kita dari hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. To worship you I live, to worship you I live, to worship you. To worship you I live, to worship you I live, to worship you. Katakan to worship you I live, oh Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Buat segala waktu yang indah ini ya Bapa. Buat momen ini kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Biar pujian-pujian kami ya Bapa boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau.
Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami ya Bapa. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Biar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa boleh menjadi terang dan pelita bagi hidupku. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu GBWTC Family dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di ibadah online kita saat ini. Dan tidak terasa kita sudah memasuki di minggu terakhir di bulan Juni tahun 2021. Minggu depan kita sudah masuki di semester 2 atau paruh kedua di semester kedua tahun 2021. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus tetap bekerja di antara kita semua dan penyertaan-Nya sempurna atas kita semua. Haleluya. Saat kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Bapak, terima kasih Tuhan buat ibadah saat ini ya Bapak. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Yang kami inginkan lagi Tuhan, Engkau berbicara buat kami semua Tuhan yang hadir di ibadah online kali ini. Biarlah Engkau menyatakan sesuatu yang baru buat kami. Ada suatu pengajaran baru, ada pewahyuan baru Tuhan. Ada peneguhan, ada suatu tuntunan Tuhan. Ada sesuatu kekuatan baru ya Bapa. Sehingga hari demi hari ya Yesus, kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami mengerti setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami dapat melakukannya dengan kekuatan yang daripada-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan saat ini ya Bapa, melalui kuasa kasih firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan untuk menerima berita sukacita daripada-Mu ya Bapa. Dan mari Tuhan berkati hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang tidak sempurna ini ya Bapa. Sehingga dengan kekuatan dan pewahyuan daripada-Mu Tuhan, Engkau berbicara melalui hati dan pikiran hamba dan apa yang keluar dari mulut hamba Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara untuk memberkati setiap kami yang hadir Tuhan di ibadah online kali ini. Inilah kami Tuhan, kami buka hati kami buka telinga kami untuk mendengarkan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, saat ini saya akan membagikan atau memberikan tema khotbah kali ini berjudul Bukan Sekedar Penggemar. Bapak Ibu sekalian, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya bahwa kita semua, baik kita dari semua lapisan umur, pasti mempunyai idolanya masing-masing. Ya, sehingga dengan demikian ketika kita mempunyai suatu idola, ya, maka otomatis ketika kita mengidolakan dia, maka dengan sendirinya kita disebut dengan penggemar. Ya. Dan banyak idola kita ya Bapak Ibu sekalian, bermacam-macam. Bisa misalkan seorang penyanyi, bisa juga pemain film, bisa juga atlet olahraga terkenal, bisa juga klub olahraga terkenal. Apapun bentuknya, dia sudah menjadi idola tanpa kita sadari dalam kehidupan kita. Mereka sudah jadi idola dalam kehidupan kita. Ya, bintang film misalkan, penyanyi misalkan, ya. Atau mungkin pelukis, ya, atau pengarang buku. Apapun dia yang cukup terkenal, dia menjadi idola dalam kehidupan kita. Nah, contohnya saya punya idola seorang aktor bintang film terkenal dari Hollywood, namanya Denzel Washington. Dia seorang yang sangat penuh karismatik, bahkan dia sudah mendapatkan berbagai Grammy Award, ya, dalam pencapaian-pencapaian atas aksinya dalam setiap film yang dilakoninya. Dia seorang karakter yang luar biasa, mencintai Tuhan luar biasa, dan setiap filmnya yang dia mainkan pasti menjadi box office. Kalau untuk idola saya terkait dengan bidang olahraga, misalkan karena kebetulan saya suka sepak bola, ya, saya suka dengan pemain legendaris namanya Thierry Henry dari Arsenal, salah satu klub terkenal di London.
Saya suka sekali dengan dia karena karakternya yang low profile, tapi dia punya fighting luar biasa, skillful yang luar biasa juga dalam bermain bola, dan cukup menjadi legend, baik di daratan Inggris maupun di Eropa. Kalau untuk bola basket saya karena anak 90-an, Bapak Ibu sekalian, maka saya cukup mengidolakan Michael Jordan, seorang pemain basket yang luar biasa, yang sampai saat ini belum ada tandingannya. Seorang legend dari basketball, luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita pelajari, kita mencermati, dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua sudah tahu bahwa ketika Tuhan Yesus mengawali perjalanan karir pelayanannya ya di muka bumi ini, ketika dia mulai melakukan pelayanannya, melayani banyak orang dari kota ke kota. Di saat dia sudah mulai terkenal, banyak orang mendengar namanya, bahwa ada kuasa yang bekerja luar biasa dalam dirinya. Maka saat itu juga mulai banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Mengikuti Tuhan Yesus dimanapun dia melakukan pelayanan. Dari kota kecil ke kota besar, kemanapun dia pergi. Banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia, untuk mengikuti dan mengetahui, mungkin juga ada yang baru mau mengenal siapa Tuhan Yesus yang disebut banyak orang, bahwa dia mampu untuk melakukan banyak hal, bukan hanya mengajar, bukan hanya memberitakan kabar baik, tetapi dia juga melakukan banyak mujizat dalam pelayanannya. Bapak Ibu sekalian, Matius 4 ayat 25 mengatakan bahwa maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Jordan. Artinya Bapak Ibu sekalian, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus dari berbagai belahan daerah yang ada di Israel pada saat itu. Lukas 12 ayat 1 juga menyatakan bahwa sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Dikatakan pada saat di Lukas 12 ayat 1 tadi bahwa beribu-ribu orang banyak telah berkerumun. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini berbicara bukan puluhan, bukan berbicara tentang ratusan, tetapi beribu-ribu orang selalu mengikuti kemana Yesus pergi, selalu mengikuti kemana Yesus melakukan pelayanan. Ya, mereka dengan penuh antusias terus mengikuti Tuhan Yesus dan juga ke-12 muridnya ketika mereka melakukan pelayanan dari kota ke kota. Dimanapun mereka melakukan pelayanan, mereka berbondong-bondong terus mengikuti kemana Tuhan Yesus pergi dan melakukan pelayanan. Haleluya. Lukas 14 ayat 25 berkata, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bayangkan sekali Bapak Ibu sekalian ya, bayangkan bahwa berduyun-duyun berarti berbicara sekali lagi banyak orang yang mengikuti dia, mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanannya, melakukan pelayanannya dari kota ke kota. Nah, ada dua tipe sebenarnya Bapak Ibu sekalian kita bisa pelajari dari banyaknya orang atau setiap orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi melakukan pelayanannya. Ya, ada dua tipe. Yang pertama adalah orang-orang yang benar ingin mengenal, ya, membangun hubungan serta membuat komitmen dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi mereka bukan hanya mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi, tetapi mereka dengan penuh ya kerinduan mereka mau mengenal, bukan hanya sebatas mengetahui bahwa ya Yesus luar biasa, dia bisa menyembuhkan banyak orang, dia bisa melakukan banyak mujizat yang luar biasa, tapi mereka ingin mengenal, bahkan tidak hanya mengenal, mereka ingin membangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Ya, ada hubungan yang dibangun antara mereka dengan Tuhan Yesus. Dan bukan hanya membangun hubungan, mereka juga membuat komitmen dengan Tuhan Yesus. Nah, kelompok pertama ini disebut dengan pengikut Yesus. Ya. Dan yang kedua, dari sekian banyak orang yang berbondong-bondong tersebut, ya, bukan hanya tipe pertama yaitu pengikut Yesus, tapi ada tipe yang kedua, yaitu orang yang hanya ingin mengetahui, melihat, dan menikmati mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi mereka tidak mau mengenal, membangun, membuat komitmen, membangun hubungan dan membangun komitmen dengan
Tuhan Yesus. Ya, mereka hanya pengen tahu siapa sih Yesus. Mereka cari Tuhan Yesus. Mereka melihat betapa dahsyat dan hebatnya Tuhan Yesus. Tapi hanya sebatas itu aja Bapak Ibu sekalian. Mereka akan merasa tercengang-cengang dan mereka akan terpukau, terpesona dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat. Menyembuhkan banyak orang, membangkitkan orang mati, ya, mencelikan mata orang buta. Mereka hanya tercengang, mereka hanya terpesona, mereka hanya terkagum-kagum. Cuma sebatas itu aja Bapak Ibu. Sekali lagi, mereka hanya ingin mengetahui siapa Yesus. Mereka hanya ingin melihat. Ketika hari demi hari Tuhan Yesus melakukan pelayanannya, mereka dengan satu kerinduan, ya, mereka satu kerinduan, mereka ingin mengetahui hari ini Tuhan Yesus melakukan mujizat apa ya. Besok ketika Tuhan Yesus berjalan lagi dengan mereka mengikuti Tuhan Yesus, mereka sekali lagi, mereka kepingin melihat apa sih yang Tuhan Yesus lakukan atau mujizat apa yang akan Tuhan Yesus lakukan pada saat Tuhan Yesus melakukan pelayanan di kota tersebut. Jadi mereka hanya ingin mengetahui Bapak Ibu sekalian. Mereka juga hanya melihat, ya, seperti layaknya hanya menonton dari kejauhan, ya. Oke, mereka tahu, oh itu Tuhan Yesus yang dapat melakukan mujizat. Oke, mereka hanya melihat saja, ya, bahkan hanya menikmati aja mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, ya, ketika Tuhan Yesus melayani. Tetapi sekali lagi, kelompok kedua ini mereka tidak mau mengenal, membangun hubungan serta membuat komitmen dengan Tuhan Yesus. Dan kelompok ini atau kelompok yang kedua kita sebut dengan para penggemar Yesus atau big fansnya Tuhan Yesus. Ya, karena apa? Karena mereka hanya ingin mengetahui, melihat, menikmati mujizat, ya, yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi sekali lagi, mereka tidak mau mengenal lebih dalam, membangun hubungan, apalagi membuat komitmen dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian mungkin ingat kisah di mana Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Ya, pada suatu ketika Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Ya, firman Tuhan katakan di Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan dalam Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di hadapan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu sekalian perhatikan di ayat yang pertama, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ayat yang ke-12 berbunyi, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Artinya, ke-10 orang kusta tersebut termasuk di dalam orang-orang yang berbondong untuk mengikuti Yesus. Ya, yang berada di sekitar orang-orang banyak yang mengikuti Yesus. Berarti dia mengikuti Yesus, dia menghampiri Yesus. Bapak Ibu perhatikan, ketika Tuhan Yesus memulihkan mereka dari ke-10 orang yang penyakit kusta yang telah ditahirkan oleh Tuhan tersebut, hanya satu yang berbalik kepada Tuhan Yesus, mengucap syukur dan bersujud kepada Tuhan Yesus, memuliakan Allah. Ini berbicara berarti 9 orang yang tadi yang meminta untuk kesembuhan, pemulihan dari Tuhan Yesus, mereka hanyalah seorang penggemar. Ya, mereka hanya mencari Tuhan Yesus bukan hanya untuk membangun hubungan, bukan hanya untuk mengenal lebih dalam lagi atau membuat suatu komitmen, tetapi mereka hanya untuk datang mengetahui
dan menikmati mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari, sekarang banyak sekali orang-orang juga, ya, orang-orang beriman yang datang beribadah. Sekali lagi, mereka hanya ingin menikmati betapa dahsyatnya Tuhan kita. Mereka hanya menikmati bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan setiap penyakit mereka, bisa menyelesaikan setiap masalah mereka. Tetapi ketika mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, mereka diberikan jalan keluar, mereka diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus, mereka tidak mau membangun hubungan lebih dalam lagi dengan Tuhan Yesus. Sama ketika peristiwa ke-10 orang kusta yang disembuhkan ini. Dari ke-10 orang, hanya satu yang berpaling dan kembali kepada Tuhan Yesus, mengucap syukur dan membangun hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, nah ini yang dikatakan bahwa ada dari orang-orang beriman saat ini, ternyata mereka hanyalah seorang penggemar atau big fans dari Tuhan Yesus. Ya, banyak orang-orang ketika datang beribadah, ketika diberikan tantangan untuk masuk dalam maju ke dalam ke altar call untuk didoakan oleh pembicara, untuk dipulihkan, disembuhkan, ya mereka mau datang. Tetapi setelah itu ketika mereka sudah disembuhkan dan dipulihkan, pertanyaannya, apakah mereka ingin membangun hidup mereka lebih dalam lagi dengan Tuhan Yesus? Membangun hubungan lebih erat lagi dengan Tuhan Yesus. Membuat suatu komitmen lagi dengan Tuhan Yesus lebih dalam. Nah, tanpa kita sadari ternyata Bapak Ibu sekalian, banyak anak-anak Tuhan saat ini yang hanya hidupnya sebagai penggemar, ya, big fans daripada Tuhan Yesus. Mereka tahu siapa Tuhan Yesus, mereka kenal siapa Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mau membangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak mau membuat suatu komitmen dengan Tuhan Yesus. Nah, itulah penggemar dari Tuhan Yesus. Nah, kata penggemar atau fans, ya, penggemar dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menggemari sesuatu. Sekali lagi, arti kata penggemar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menggemari sesuatu, baik itu kesenian, permainan, pertunjukan, atau sesuatu. Ya, nah ciri-ciri seorang penggemar sejati adalah, jadi kalau orang boleh dikatakan sebagai ciri-ciri penggemar sejati menurut takaran orang-orang dunia adalah yang pertama sebagai berikut. Berusaha selalu ingin mendengar berita tentang idolanya. Jadi kepo dia. Ya, pengen tahu ya apa yang dilakukan oleh idolanya. Apa yang sedang sedang dilakukan oleh idolanya. Kemana mereka pergi? Mereka harus update. Ya, kalau nggak update katanya bukan big fans, ya. Mereka tahu apa yang terjadi, yang saat ini terjadi terhadap idolanya, ya. Dan mereka selalu ikuti, mereka bahkan googling, ya. Dengan inisiatif sendiri mereka pengen tahu, bahkan akan dianggap sebagai penggemar yang hebat atau big fans yang hebat ketika dia menjadi salah satu orang yang pertama tahu tentang kondisi idolanya, ya. Jadi sekali lagi mereka akan berusaha selalu ingin mendengar berita tentang idolanya, ya, yang paling update, ya. Tapi sekali lagi mereka hanya ingin mendengar, ya, dan ingin melihat, ya. Tetapi mereka tidak ada punya hubungan spesial dengan idolanya tersebut, ya. Kemudian seseorang bisa dikatakan seorang penggemar yang sejati adalah ketika mereka rela melakukan banyak hal demi mendekatkan diri mereka kepada idolanya. Ya, sekali lagi kemanapun idolanya berada, mereka akan ikut. Pertemuan jumpa fans di mana, mereka pasti akan hadir. Ya, paling awal dan paling depan kalau dibilang big fans tuh. Kemanapun idolanya melakukan pertunjukan, mereka akan pastikan mereka nonton dan menikmati pertunjukan tersebut. Itulah big fans. Mereka nggak mau ketinggalan. Ya, mereka selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh idolanya. Ya, mereka melakukan banyak hal. Bahkan mereka mengorbankan banyak hal untuk bisa bertemu dengan idolanya. Ya, ada usaha di situ, ada effort, ada biaya juga yang dikeluarkan yang kadang tidak kecil Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti idola dimanapun dia berada. Ya, nah itu adalah pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan sedemikian rupa dari seorang penggemar. Sekali lagi bahwa mereka rela
untuk melakukan apapun ya demi bisa mendekatkan dirinya. Nah, ciri berikutnya seseorang dikatakan sebagai penggemar sejati adalah mereka selalu terpesona dengan penampilan dan pertunjukan yang disajikan oleh idolanya. Ya, mereka takjub, mereka tercengang-cengang melihat apa yang bisa dipertunjukkan oleh sang idolanya ya kepada mereka sang penggemar sejati tersebut. Ya, mereka hanya terpesona ya dengan pertunjukan dan penampilannya. Tapi sekali lagi, mereka hanya melakukan sebatas itu saja. Mereka terpesona dengan pertunjukannya, ya, tetapi mereka tidak punya hubungan lebih dalam lagi, atau tidak ada komitmen dengan idolanya. Karena rata-rata, atau kita bisa tahu, katakan atau kita bisa katakan bahwa setiap penggemar, apapun itu idolanya, ya, sebenarnya tidak ada idola yang serius untuk bisa menjalani hubungannya dengan para penggemarnya. Mereka membatasi diri mereka sedemikian rupa, ya mereka punya misalkan kelompok fansnya daripada idola tersebut, idolanya membuat satu big fans club seperti itu, tetapi sekali lagi hanya untuk sebatas komunikasi, ya tidak ada hubungan lebih dalam lagi, bahkan dia tidak membuka dirinya terlalu dalam untuk bisa fansnya menjalani hubungan dengan idolanya. Apalagi sampai dengan membuat komitmen. Itu hal yang mustahil sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi bahwa apa yang mereka lakukan, ciri-ciri dari para penggemar sejati, ya, yang pertama mereka selalu ingin mendengar berita tentang idolanya, sekali lagi hanya sebatas mendengar berita. Mereka tidak bisa lebih daripada itu. Ya. Yang kedua, mereka rela melakukan banyak hal. Ya, memang ada pengorbanan untuk mereka bisa mendekatkan diri mereka selalu kepada idolanya. Tetapi sekali lagi, tidak setiap saat idolanya bisa membuka dirinya untuk bisa bertemu dengan para penggemarnya. Yang ketiga, mereka atau para penggemar sejati selalu terpesona dengan penampilan dan pertunjukannya. Hanya sebatas itu aja Bapak Ibu sekalian. Mereka tidak bisa sekali lagi dengan mempunyai hubungan dekat dengan idolanya. Ya, nah itu juga yang dilakukan oleh banyak orang yang berbondong-bondong dengan Tuhan Yesus. Ternyata kelompok kedua memenuhi kriteria-kriteria mereka sebagai seorang penggemar sejati. Ya, mereka selalu ingin mendengar apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan mereka ingin selalu melihat karena mau berada dekat Tuhan Yesus. Ya, melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Hal spektakuler apa yang Tuhan Yesus lakukan saat itu di dalam pelayanannya. Tapi sekali lagi mereka hanya terpesona dengan penampilannya. Mereka takjub, mereka bertepuk tangan. Mereka melakukan, oh dahsyat, oh luar biasa. Tetapi hanya sebatas pujian saja. Mereka sekali lagi tidak mau mendekatkan dirinya dan membangun hubungan, apalagi membuat komitmen dengan Tuhan Yesus. Di satu sisi lainnya, Tuhan Yesus yang mereka idolakan, sebenarnya Tuhan Yesus ingin membangun hubungan dengan para pengikutnya, orang-orang yang banyak berbondong-bondong selalu mengikuti dia dalam pelayanan dari kota ke kota. Tuhan Yesus membuka dirinya untuk setiap orang bisa dekat dengan dia, ya, mengenal dia lebih dalam, membangun hubungan dengan dia, membuat komitmen dengan dia. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ternyata terlalu banyak ya orang yang hanya membatasi dirinya sebagai penggemar daripada Tuhan Yesus. Mereka hanya takjub melihat apa yang Tuhan Yesus dapat lakukan. Mereka hanya rindu supaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, memulihkan, menyelesaikan masalah mereka. Ya. Tidak heran kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, banyak orang hanya ingin menitipkan doa. Ingin menitipkan doa, tapi mereka tidak mau berdoa sendiri terhadap pergumulannya, ya, dan mendekatkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Mereka hanya menitipkan kepada orang-orang gereja, kelompok-kelompok doa, tolong dong titipin, saya punya pergumulan nih, tolong didoakan kan. Oke, gak ada masalah, tetapi tidak hanya sebatas itu Bapak Ibu sekalian. Yang Tuhan Yesus mau lakukan, yang mau kita lakukan adalah kita mendekatkan diri kita. Kita membangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Dan kita membuat komitmen dengan Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk di golongan yang pertama yang disebut dengan pengikut Yesus? Di mana kita orang-orang yang dalam
kategori orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus tersebut adalah orang-orang yang benar-benar ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Bahkan mereka ingin membangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Bahkan mereka ingin juga membuat komitmen dengan Tuhan Yesus. Atau kita dalam kategori yang kedua, orang-orang yang hanya disebut sebagai penggemar Tuhan Yesus, yang hanya ingin melihat, mengetahui, dan menikmati, ya, menikmati mujizatnya, tetapi tidak mau membangun hubungan, ya, membuat komitmen lebih dalam dengan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah kita termasuk penggemar atau pengikut Yesus yang sejati? Bapak Ibu sekalian, ini satu pertanyaan yang sangat serius buat saat-saat ini buat kita semua, termasuk pribadi saya juga. Jangan sampai kita hanya sekedar penggemar saja. Seperti tema khotbah pada saat ini adalah jangan sampai kita hanya sebatas penggemar saja atau bukan hanya sekedar penggemar saja. Big fansnya Tuhan Yesus. Tapi kita harus lebih dari itu Bapak Ibu sekalian. Kita harus menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Ya, yang mengikut Tuhan bukan karena hal yang Tuhan berikan buat kita. Tetapi lebih dari itu, kita mau mengikut Yesus karena kita mau mengenal Dia lebih dalam. Karena kita mau membangun hubungan kita lebih dalam lagi. Berbicara tentang intimasi kita dengan Tuhan. Dan kita juga mau membuat komitmen dalam hidup kita untuk mengikuti setiap kehendak dan rencananya dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah kalau Bapak Ibu kita semua rindu untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, maka ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mengikut Tuhan Yesus bukan hanya membuat suatu keputusan, ya saya ingin mengikut Tuhan Yesus. Bukan hanya membuat suatu keputusan untuk mengikut Yesus atau untuk menerima Tuhan Yesus. Tetapi lebih daripada itu adalah kita dituntut untuk membuat komitmen, ya, untuk mengikut Tuhan Yesus. Ya, berbicara tentang komitmen itu ada sesuatu yang harus kita penuhi, ya, harus kita penuhi, ya, guna menjalin hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ya. Lukas 9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, firman Tuhan katakan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya, dengan kata lain bahwa Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada setiap orang yang selalu berbondong-bondong mengikuti Dia saat itu, kemanapun dia pergi, melakukan pelayanan, mengabarkan kabar baik, dan melakukan mujizat, dia sebenarnya ingin mengatakan bahwa dia tidak penting seberapa banyak orang yang datang mengerumuni dia dan melihat dia dan mengikuti dia. Tapi lebih daripada itu adalah dia rindu seberapa orang yang bisa datang kepadanya untuk boleh menerima dia, menjalin hubungan dengan dia, dan membuat komitmen dengan Tuhan Yesus. Untuk hidup mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bukan seberapa banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Tapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus ingin setiap orang yang mengikuti dia, yang berbondong-bondong mengikuti dia, Tuhan Yesus ingin mereka semua itu untuk boleh mengenal dia lebih dalam lagi, membangun hubungan, serta membuat komitmen. Mengikut Yesus adalah komitmen 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Berbicara tentang apa? Bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, kehidupan kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Setiap apa yang keluar dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, kita harus selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Selaras dengan panggilan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Itulah satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa mengikut Yesus bukan hanya membuat suatu keputusan untuk menerima Tuhan Yesus dan mengikut Yesus, tapi terlebih daripada itu adalah kita harus membangun hubungan dan membuat komitmen dengan
Tuhan Yesus. Sama seperti layaknya kita membuat komitmen terhadap pasangan hidup kita, kepada istri kita, kepada pasangan hidup kita. Demikian pula kita berkomitmen untuk menjaga hal hubungan kita ya dengan pasangan kita, dengan pasangan hidup kita, terlebih dengan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kita harus jaga komitmen kita. Yang kedua, yang perlu diperhatikan, kalau kita benar-benar ingin menjadi pengikut Yesus yang sejati, ya, tidak hanya kita dituntut untuk mempunyai pengetahuan yang luar biasa dalam tentang Tuhan Yesus, kenal luar biasa tentang Tuhan Yesus, tahu sedemikian rupa terhadap Tuhan Yesus, tapi lebih daripada itu adalah kita mempunyai keintiman dengan Tuhan Yesus. Mungkin banyak orang yang tahu tentang bagaimana hebatnya Tuhan Yesus. Mereka tahu cerita dari bagaimana Tuhan Yesus lahir sampai dengan Tuhan Yesus mati dan terangkat ke surga. Tetapi permasalahannya adalah, apakah mereka cukup sampai di situ saja? Tapi mereka tidak punya keintiman dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, hal yang terpenting ketika kita mau mengikuti Yesus adalah kita harus mempunyai keintiman dengan Tuhan Yesus. Hubungan yang intim antara anak dengan Bapa. Ya, itulah hubungan intim yang Tuhan ingin agar kita bangun hubungan itu. Ya, supaya hari demi hari kita semakin dekat dengan Dia. Ada hubungan yang begitu dalam dengan Dia, sehingga hari demi hari kita tahu dengan pasti apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus perbuat, apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk memenuhi hal ini Bapak Ibu sekalian, untuk bisa membangun atau mempunyai hubungan intim dengan Tuhan Yesus, maka kita harus melakukan apa yang disebut dengan ginosko firman. Kita harus melakukan ginosko firman tiap hari. Ya, baca firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, ya, menerima rema dari firman Tuhan yang kita baca, mengerti dengan jelas apa yang Tuhan maksud dalam pembacaan firman, dan kita lakukan, kita hidupi dalam kehidupan kita. Ya, itu yang sering dikatakan oleh gembala kita harus lakukan PDF, pujian, doa, dan firman setiap hari. Ya, sekali lagi, keintiman dapat kita lakukan dengan melakukan ginosko firman, atau kita juga melakukan PDF, pujian, doa, dan juga firman. Kemudian, kalau kita ingin menjadi pengikut Yesus yang sejati, pertanyaannya adalah, apakah Yesus sudah menjadi satu-satunya hal yang terutama dalam kehidupan kita? Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu sekalian, kita harus pastikan bahwa Tuhan Yesus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Tidak ada ilah-ilah lain di hadapan Tuhan selain Tuhan Yesus. Pastikan semua hal harus berpusat dan terpusat kepada Dia. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan harus berpusat kepada Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita tahu bahwa prioritas dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Yang ketiga, berikutnya, untuk menjadi seorang pengikut Yesus yang sejati, hidupnya harus dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak mengandalkan dirinya sendiri. Nah, itu salah satu yang kadang-kadang bagi kita orang umat percaya, kadang ngomong Roh Kudus. Kayaknya sesuatu yang berat, sesuatu yang kurang diminati oleh banyak orang-orang beriman. Bagaimana kita bisa mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena kebanyakan justru orang-orang beriman yang disebut katanya mereka disebut anak-anak Tuhan, mereka masih selalu mengandalkan kemampuan diri sendiri, ya, daya pikirnya sendiri, tapi tidak mau mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupannya, yang bisa mengontrol kehidupannya, yang bisa mengajar, mengarah kehidupan kita semuanya, agar kita tahu dengan pasti mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus yang akan memimpin kita.
Jadi sekali lagi, kalau kita mau mengikut Yesus sebagai pengikut Yesus yang sejati, maka pastikan hidup kita selalu dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Ada Roh Kudus yang bekerja luar biasa dalam diri kita. Kita tidak mengandalkan kemampuan kita, otak kita, kekuatan kita, tapi sekali lagi kita mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita hari demi hari. Ya. Nah, pengikut Yesus berarti bahwa mereka tidak pernah menempuh perjalanan kehidupan Kristenan mereka seorang diri. Dalam menjalani kehidupan kekristenan, mereka tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, ya. Tetapi justru bersama Roh Kudus, ya, justru mereka mengandalkan Roh Kudus, maka keajaiban, mujizat dan banyak hal yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Bahkan Dia memberikan kekuatan untuk kita untuk melampaui setiap masalah dalam kehidupan kita. Dia akan berikan jalan keluar karena Roh Kudus yang menuntun kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan kalau kita memang sebagai pengikut Yesus yang sejati, mari andalkan Roh Kudus bekerja lebih lagi dalam diri kita untuk mengarahkan kita hidup seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, untuk mengikuti Yesus, sebenarnya Tuhan Yesus sudah mengundang banyak orang untuk datang kepadanya. Firman Tuhan katakan tadi bahwa di Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Bapak Ibu perhatikan, kata yang firman Tuhan di ayat 9 ayat 23 ini diawali dengan kata, setiap orang yang mau mengikut aku. Berarti setiap orang itu berlaku buat semua orang. Tidak hanya lapisan orang tertentu atau lapisan masyarakat tertentu. Tetapi ke semua orang, anyone, Tuhan Yesus undang untuk mengikut Dia. Tetapi ketika seseorang mau mengikut Tuhan Yesus, ada komitmen yang Tuhan ingin kita buat ketika kita mengikut Dia. Yang pertama adalah kita harus menyangkal dirinya. Firman Tuhan dikatakan di Lukas 9 ayat 23, kita harus menyangkal diri kita. Ini berbicara tentang penyerahan total, tanpa syarat dan tanpa pengecualian. Jadi hidup kita berserah total dalam kontrolnya Tuhan, dalam arahannya Tuhan, dalam jalurnya Tuhan. Bukan karena kemauan kita, bukan kita berjalan sesuai dengan kehendak kita. Apa yang kita mau, tapi sekali lagi, apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Seturut dengan rencananya, seturut dengan kehendaknya, itu yang Tuhan mau. Itulah yang disebut dengan penyangkalan diri. Kita penyerahan total ya kepada Tuhan, tanpa syarat dan tanpa pengecualian. Yang kedua, firman Tuhan tadi katakan, bukan hanya komitmen untuk menyangkal diri, tetapi kita juga harus pikul salib setiap hari. Pikul salib setiap hari berbicara tentang suatu pengorbanan yang kita harus lakukan tiap hari. Ada sesuatu yang kita harus korbankan setiap hari ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Kita harus mengorbankan kepentingan, keinginan, ego pribadi kita di atas kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya kita harus meredam, menanggalkan setiap ego dalam kehidupan kita, setiap keinginan dalam kehidupan kita, keinginan daging, apapun yang kita mau dalam kehidupan kita yang berdasarkan keinginan kita pribadi, itulah yang kita harus korbankan, kita harus matikan, kita harus memikul salib, berbicara tentang kita mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebuah pengorbanan yang harus kita lakukan. Kita harus berkorban ketika kita mengikuti Tuhan Yesus. Kadang banyak hal kita akan bertentangan. Apa yang menjadi kehendak pribadi dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah yang disebut dengan pengorbanan. Ketika kita memutuskan untuk mengikuti kehendak Tuhan, walau sebenarnya itu bertentangan dengan apa yang menjadi keinginan pribadi kita, maka disitulah disebut dengan pengorbanan. Kita memikul salib setiap hari dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin kita semua yang hadir di ibadah online kali ini, kita ingin menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Amin. Kita tidak hanya sebagai penggemar,
yang hanya ingin tahu, yang hanya kenal Tuhan Yesus, yang hanya ingin menyaksikan betapa dahsyat dan herannya Tuhan Yesus dengan segala hal yang dia dapat lakukan, karena dia Allah yang hidup, Allah yang tidak terbatas, ya. Dan kita bukan hanya juga orang yang mau menikmati berkatnya saja, menikmati mujizatnya saja, karena Tuhan Yesus bisa melakukan banyak hal untuk menolong kita dalam setiap masalah kehidupan kita, finansial, kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri dengan anak, maupun juga masalah finansial kita, usaha kita, kesehatan, ya, kemudian juga atas setiap keterikatan yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus bisa lepaskan kita dari semua itu, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus bisa menyelamatkan semua dengan cara yang ajaib dan heran, ya, dan juga waktu yang luar biasa. Tetapi permasalahannya, apakah kita cukup hanya menikmati, ya, tanpa mau mengenal lebih dalam, tanpa mau membangun hubungan lebih lagi dengan Tuhan Yesus, berbicara tentang intimacy, dan terlebih daripada itu juga, apakah kita mau membuat komitmen dengan Tuhan Yesus? Seperti lagu yang terkenal, lagu dunia, ya. Lagu saya kurang tahu penyanyi, tapi sering nyanyikan, ya. Sering kalau kita dengar di radio, lagunya seperti ini. Mau dibawa kemana hubungan kita? Nah, mau dibawa kemana nih hubungan kita dengan Tuhan Yesus? Apakah kita hanya sekedar sebagai penggemar saja, big fans of Jesus, yang hanya mau tahu, mengenal, tetapi tidak mau membangun hubungan lebih dalam, ya, dan juga berkomitmen dengan Tuhan, dan hanya yang mau melihat pekerjaan yang hebat, menikmati berkatnya, dan juga menikmati mujizatnya, sekali lagi tidak mau membangun hubungan dan membangun komitmen dengan Tuhan Yesus. Atau sama seperti kisah tadi, 10 orang kusta yang setelah disembuhkan, ya, hanya satu yang kembali kepada Tuhan Yesus mengucap syukur dan memuliakan Tuhan dari 10 orang yang disembuhkan. Ternyata 9 orang tersebut mereka hanya big fans. Mereka hanya mencari Tuhan Yesus untuk kepentingan diri sendiri supaya bisa menjawab kebutuhan hidupnya, disembuhkan. Setelah itu mereka tidak mau menjalin hubungan, membangun hubungan dengan Tuhan Yesus, apalagi membuat komitmen dengan Tuhan Yesus untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati. Doa saya buat Bapak Ibu sekalian, buat kita semuanya, malah terus kita melakukan hal-hal yang bisa menyatakan bahwa dalam kehidupan kita tercermin bahwa kita adalah pengikut Yesus yang sejati, yang mencari Tuhan dengan penuh kerenduan tanpa embel-embel apapun. Karena telah banyak hal yang Tuhan nyatakan buat kita Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang Tuhan berikan buat kita. Kita hanya diminta oleh Tuhan Yesus untuk membangun hubungan lebih dalam lagi, mengambil komitmen lebih dalam lagi, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan terus berpacu dalam kehidupan kita untuk menjaga diri kita sebagai pengikut Yesus yang sejati, bukan hanya penggemar saja, bukan hanya sekedar penggemar saja, tetapi kita adalah pengikut Yesus yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, kini saatnya kita perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggurmu. Oke. Ya, mari kita bersama-sama mengangkat roti dan anggur kita. Thank you Jesus, thank you Father. Urabashikiarada papa pasyadaka. Uria papa pashikiara papa pasyadakara papa papa pashikiara. Mari jemaat Tuhan, ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Thank you Jesus. Korabasyakara. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus. Jesus.
untuk mengingat kematian Kristus bagiku, untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Thank you Jesus. Thank you Father. Mari kita mengucap syukur. Katakan terima kasih Yesus buat tubuhmu yang kau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih Yesus buat darahmu yang kau curahkan bagiku. Terima kasih Yesus. Yes Lord, penebusanmu sempurna atas hidupku. Di atas kayu salib itu kau berkata, sudah selesai, it is finished. Oh thank you Jesus. Karya penebusan yang sempurna itu telah membenarkan aku, telah mendamaikan aku dengan Bapa. Haleluya, haleluya. Yesus sudah menanggung segala dosa dan akibat dosaku di atas kayu salib. Yes Lord, tidak ada lagi kutuk-kutuk akibat dosa dalam hidupku. Aku sangat-sangat diberkati karena karya penebusanmu Yesus. Aku menerima Zoe itu, hidup ilahi, hidup yang sesungguhnya, hidup kekal dalam kerajaan sorga, dan mempunyai hidup itu dalam berkelimpahan. Terima kasih buat segala kelimpahan rohani yang aku alami di dalam kasih karunia. Hora baba shikiara namaya shikiara da baba shekerede ribisha karamatokoshi. Thank you Jesus, thank you Father, thank you Holy Spirit. Jemaat yang telah ditebusnya, bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Makanlah, minumlah dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Tuhan, ada banyak pergumulan yang anak-anakmu saat ini alami. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Yes, Engkau sangat peduli dengan kami. Pertolongan kami hanya datang daripadamu ya Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu. Kami bergantung penuh pada Engkau. Kami berharap pada Engkau. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang menguatkan kami. Yes Lord. Engkau ingatkan kami itu menjadi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bersabar. Karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Kami bersyukur ya Aba ya Bapa. Oh thank you Jesus. Aku berdoa untuk beberapa jemaat yang sedang mengalami kelemahan. Tuhan memberi kekuatan yang baru, semangat yang baru bagi yang putus asa. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Amen. Bersabar dalam pengharapan, bertekun dalam doa. Haleluya. Yang sakit alami kesembuhan dalam nama Yesus. Yang berkekurangan alami penyediaan Tuhan dalam nama Yesus.
Oranda mata kasandarana lala bala batoko. Iramata kasyanda karalama ya kasakara papa. Tuhan memperlakukan engkau dengan ajaib. Alami keajaiban dari Tuhan. Alami terobosan, alami mujizat, alami dalam nama Yesus. Hurrapasyakaralaba. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Holy Spirit. In Jesus name. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Mari kita tetap ikuti dengan penuh disiplin protokol kesehatan COVID-19. Ingat 5M. Oke. Saudara sehat, keluargamu sehat, lingkungan kita sehat, Indonesia sehat. Dan saya terus mengingatkan semuanya untuk aktif dalam komunitas pemuritan, karena kita adalah gereja pemuritan, kita adalah komunitas Matetes, komunitas murid pemimpin unggul sejati. Kita adalah kampus. Oke. Jadi itu jadi gaya hidup kita. Pastikan semua kita terlibat, semua kita aktif memuridkan dan juga aktif memuridkan. Dan juga saudara dapat memberikan beban-beban doa saudara kepada para pendoa. Puji Tuhan, sekarang sudah mulai banyak yang mengikuti di hari Kamis khusus untuk berdoa bagi pergumulan-pergumulan jemaat. Ya, jadi saudara yang punya pergumulan, ya sangat baik sekali untuk saudara hadir pada hari Kamis pagi jam 5 untuk berdoa bersama-sama dengan para pendoa. Dan di hari Sabtu kita semuanya juga jemaat Tuhan diundang untuk doa fajar di jam 5 pagi. Beberapa informasi buat saudara, mohon diperhatikan dan mohon dilakukan. Oke. Puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara sebab kita sudah diberkati. Thank you Jesus. Bapa surgawi menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Amen. Thank you Jesus. Dia memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Dari iman kepada iman yang semakin sempurna dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan nyata atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.